Harusnya sidang-sidang dilakukan memang benar-benar terbuka untuk umum, bukan terbuka tapi terbatas. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin tanggal 8 Agustus Mahkamah Agung mengumumkan melalui Kahumasnya amar putusan kasasi Ferdy Sambo dan kawan-kawan ya, amar putusannya. Itu pun putusan diumumkan sore hari ketika jam sholat asar ya. Perlu kita ketahui juga bahwa kami sangat menyesalkan ada beberapa hal. Yang pertama, Mahkamah Agung tidak pernah mempublikasikan, mensosialisasikan mengenai kapan jadwal putusan. Ya, berbeda halnya dengan putusan sidang pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi sangat membuat terobosan. Dia beberapa minggu sebelum putusan digelar tanggal 12 April, Pengadilan Tinggi melalui Mas sudah mempublikasikan kepada rekan-rekan semua dan kepada kami semua. Bahkan pada saat sidang putusan Pengadilan Tinggi banding, kami diberi kesempatan untuk menyaksikan sidang pembacaan putusannya. Nah, kembali lagi, Mahkamah Agung ini harusnya menjadi contoh yang baik ya. Ini kenapa yang kami sangat sesalkan, putusannya satu, secara tiba-tiba hanya diumumkan amarnya. Pertimbangan hukumnya tidak. Jadi ini hanya pengumuman hasil putusan, bukan sidang secara tuntas pembacaan putusan ya. Nah, mengenai isi amar putusan yang menganulir putusan Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri, diskonnya 50% rata-rata ya. Ferdy Sambo yang semula hukuman mati kemudian divonis kasasi seumur hidup. PC 20 tahun menjadi 10 tahun 50%. KM yang 15 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal 13 tahun menjadi 8 tahun ya. Setelah mendengar putusan ini, kami pun langsung komunikasi dengan pihak keluarga. Ibunda almarhum Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak, dia sangat menangis, sedih, kecewa. Ya, kami maklum karena tidak siap mendengar putusan yang langsung diumumkan oleh Mahkamah Agung tanpa pemberitahuan terlebih dulu ya. Ini berarti transparansi mekanisme pembacaan isi putusan Mahkamah Agung kurang transparan dan ini sangat mengecewakan ya. Mengenai amar putusannya ini makin menambah kekecewaan dan keprihatinan dari pihak keluarga maupun kami anggota dari penasihat hukum almarhum Yosua ya. Kenapa demikian? Karena pada saat tingkat pertama Pengadilan Negeri sudah memiliki kualitas yang baik putusannya ya. Maka boleh kami katakan juga Pengadilan Tinggi juga menguatkan ya. Dalam asas hukum ada judicium Deo, hakim adalah dianggap wakil Tuhan. Ini kami terapkan pada hakim di tingkat pertama dan kedua, bagus ya. Namun hakim yang mau vonis kasasi Ferdy Sambo, saya tidak bisa mengatakan itu ya. Namun demikian ya, kami menyampaikan, menegaskan lagi bahwa keluarga sangat kecewa ya, kecewa. Namun demikian secara asas hukum kami dari sisi perspektif hukum, di dalam hukum ada asas res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar, walaupun itu menurut pendapat kami tidak benar, tapi itu asas yang harus kita hargai bersama, yaitu. Kemudian mengenai isi pertimbangan hukumnya, karena Mahkamah Agung belum mengumumkan pertimbangan hukumnya sehingga kami belum bisa menganalisa, mengkaji hukumnya bagaimana majelis hakim itu bisa merubah vonis-vonis hukuman tersebut. Karena pertimbangan hukum itu belum diumumkan ya, informasinya dalam waktu dekat. Seharusnya kalau memang putusan itu belum siap, menurut kami jangan diumumkan dulu. Seharusnya Mahkamah Agung sudah siap, putusan lengkap dibacakan, diumumkan, sehingga masyarakat, khusus masyarakat Indonesia dalam hal ini juga ada pembelajaran hukum bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa rohnya dari amar putusan. Amar putusan itu isi putusan ya.
Jadi di situ yang kemarin diumumkan oleh Kabir Humas hanya amarnya. Pertimbangannya kami masih meraba-raba apa yang dari pertimbangan hukum. Jadi itu yang kami juga tidak bisa menanggapi pertimbangan hukum apa sehingga majelis hakim bisa memberi putusan yang diskonnya sangat signifikan dan 50%. Itu kira-kira. Oke, langkah hukumnya apa mungkin? Apakah ada PK mungkin? Begini, mengenai PK ya, ini PK masalah pidana ya. Kalau dari perspektif hukum di dalam pidana itu kan berlaku hukum acara pidana ya. Di dalam pasal 263 ayat 1 memang di situ dibatasin PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya ya, dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris. Itu pasal 263 ayat 1 ya. Kalau disimak dari norma pasal 263 ayat 1 tersebut memang di situ tidak ada kalimat jaksa dapat PK. Akan tetapi kalau menurut saya di dalam KUHP tidak ada larangan jaksa penuntut umum untuk melakukan PK ya. Memang ini kalau memang jaksa penuntut umum yang menjadi wakil dari pihak korban ingin menegakkan keadilan demi kemanusiaan ya, tidak ada salahnya kami harapkan bisa melakukan terobosan untuk mengajukan PK agar nantinya dalam PK itu hakim peninjauan kembali dapat menganulir putusan kasasi. Karena di dalam upaya hukum PK itu kan harus ada sepanjang ada kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim kasasi dan atau ada novum, itu alasan PK ya. Namun demikian kami kembalikan ke pasal 263 ayat 1 tadi ya. Nah, ini apakah nanti jaksa penuntut umum mau mengajukan PK atau tidak ya? Kami tidak bisa memaksakan, tapi itu internal ke jaksa bagaimana ya. Namun dari pihak keluarga yang mengharapkan ya kalau ada upaya semaksimal mungkin bisa dilakukan ya. Memang PK pada prinsipnya itu adalah haknya atau upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana manakala dia keberatan dengan putusan kasasi ya itu. Pak, artinya hanya jaksa yang bisa melakukan PK, pihak keluarga sendiri nggak bisa menggugat PK. Saya luruskan ya bahwa upaya peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa ya. Di situ sudah ada ditentukan bahwa yang dapat mengajukan terpidana atau ahli waris ya. Artinya terpidana atau ahli waris terpidananya ya. Nah, ini mengenai korban bagaimana tadi pertanyaannya kan? Korban ini sebetulnya juga pengen ada rasa keadilan. Manakala putusan PN yang dikuatkan putusan pengadilan tinggi kemudian dikurangin oleh kasasi, bagaimana untuk menegakkan keadilan lagi? Nah, ini yang di dalam KUHP tidak diatur apakah jaksa tidak diberi ruang untuk PK. Namun demikian di dalam KUHP juga tidak ada larangan bahwa jaksa dilarang PK ya. Berarti kalau menurut hemat saya ya dilakukan aja terobosan demi keadilan tadi karena tidak ada larangan. Namun itu semua kami kembalikan ke jaksa karena dia sebagai sudah mewakili dari korban begitu. Mungkin banyak masyarakat yang meminta untuk transparansi soal terkait hal ini ya, karena kan menjadi mengganjal sekali di hati masyarakat pun maupun di keluarga. Mungkin tanggapannya seperti apa? Maksudnya mekanisme proses putusan yang diumumkan Mahkamah Agung ya. Ya, baik. Bagi kami tim penasihat hukum maupun keluarga juga sontak kaget karena kemarin sore baru kami mendapat konfirmasi kabar dari rekan-rekan media menanyakan putusan kasasinya. Terus terang saja kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai jadwal bahwa Mahkamah Agung akan melakukan sidang tanggal 8 Agustus. Tidak pernah ya. Memang kami juga menyadari bahwa kebiasaan di dalam putusan kasasi itu seperti itu ya. Demikian pula juga dalam putusan banding itu juga seperti itu. Namun kami sangat menghargai pada saat hakim pengadilan tinggi membacakan putusan tingkat banding, dia transparan mengikuti pengadilan negeri. Dia diumumkan bahwa tanggal 12 April 2023 akan dibacakan putusan ya. Dia dibacakan putusan secara lengkap. Dan kami pun dipersilahkan masuk, masyarakat umum bisa menyaksikan ya.
masyarakat umum bisa menyaksikan. Ini kan tidak, di putusan kasasi masyarakat umum tidak bisa menyaksikan. Ya, kami juga tanya pada rekan-rekan bahwa apakah pernah mendapat informasi jadwal tanggal 8 Agustus adalah putusan? Saya kira tidak. Ya, ini yang bentuk transparansinya kurang. Ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga mengkritisi, menyarankan ya kalau Mahkamah Agung memang ingin pembenahan secara manajemen administrasi ya ke depan, agar apabila ada perkara-perkara yang mengundang perhatian publik ya harusnya sidang-sidang dilakukan memang benar-benar terbuka untuk umum, bukan terbuka tapi terbatas. Ya, terbuka untuk umum dalam arti yang menurut saya ya dilakukanlah ada siaran langsung atau penyiaran secara langsung secara media ya, seperti yang dilakukan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi ya. Tapi itu semua memang administrasi di Mahkamah Agung seperti itu, bukan berarti itu tidak bisa dirubah ya. Itu kan aturan internal. Artinya kalau memang Ketua Mahkamah Agung bisa merubah, itu kan lebih baik bagi transparansi untuk kedepannya. Oke, Pak Johannes, satu lagi yang saya sampaikan. Kalau untuk keluarga, apa yang diinginkan keluarga dan komunikasi apa yang terjalin dengan Pak Johannes saat ini? Ya, yang diinginkan betul-betul ya, memang tadi malam kami sudah komunikasi langsung dengan Ibunda Rosti Simanjuntak ya. Dia hanya menangis ya, menangis dengan kekecewaan ya. Tentunya kami juga tidak bisa berbuat banyak karena mengingat bahwa asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar walaupun itu memang tidak benar. Itu kami hargai ya. Dari pihak keluarga ya hanya pasrah pada Tuhan ya. Saya nanti juga hanya bisa menyampaikan keluarga, kita lihat sisi positifnya. Mungkin ini adalah sudah jalan yang terbaik bagi Tuhan untuk kita semua. Dan kami harapkan juga seperti misalkan terdakwa Ferdy Sambo yang tadi divonis mati sekarang seumur hidup. Mudah-mudahan ya dia dalam kesempatan ini menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, sehingga hal ini tidak menjadi presiden buruk ya. Tapi mengingat saya mengkritisi kepada majelis hakimnya, ini akan menjadi presiden buruk karena kami juga belum mengetahui sejauh mana pertimbangan hukumnya ya. Kalau secara singkatnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Nah, saya belum bisa menanggapi karena saya belum bisa membaca pertimbangan hukumnya ya. Tentunya kalau dilakukan secara bersama-sama berarti hukumannya paling tidak sama dengan hukum pengadilan tinggi itu ya.